Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Coba deh, pernah nggak Anda perhatikan sebuah pola yang menarik di dalam Al-Quran? Ada satu frasa yang kita semua kenal, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang ternyata jadi gerbang pembuka buat 5 surah spesifik. Dan ini kayaknya bukan kebetulan sama sekali. Betul sekali. Sama sekali bukan kebetulan. Ini tuh ibarat arsitek yang sengaja menempatkan 5 pilar utama dengan ukiran yang sama persis di gerbang sebuah bangunan. Tapi masing-masing pilar itu ternyata menopang bagian bangunan dengan fungsi yang beda-beda banget. Nah, persis. Dan setiap Alhamdulillah ini seolah membuka sebuah dimensi pemahaman baru tentang Tuhan, ya kan? Tepat. Itu dia yang akan kita bedah hari ini. Kita akan menyelami ke 5 surah tersebut, dan sumber utama kita tentu saja ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Misi kita sederhana aja. Kenapa sih pujian ini diulang di 5 tempat ini? Pesan mendalam apa yang mau disampaikan di setiap pengulangannya? Kita akan telusuri satu persatu, dari Al-Fatihah sampai Fatir. Betul, karena kalau dilihat secara filosofis ya, pengulangan ini tuh menegaskan kedaulatan mutlak Allah atas, segalanya. Mulai dari penciptaan alam semesta, turunnya wahyu, sampai kepemilikan total atas dunia dan akhirat. Masing-masing surah ini punya penekanan yang unik. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Anda kan membacanya minimal 17 kali sehari. Tapi, apa sih yang membuat pujian ini jadi fondasi dari segalanya? Kuncinya itu ada di 2 kata terakhir, Robbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ini penting banget, kata Rob itu bukan sekedar pencipta, bukan sekedar holik ya. Bukan, Rob itu jauh lebih dalam, artinya pemelihara, pengatur, pendidik, yang terus-menerus, tanpa henti mengurus semua ciptaannya. Jadi pujian di sini sifatnya total dan universal. Kita nggak memujinya untuk satu hal spesifik aja, tapi untuk perannya yang mencakup segalanya. Jadi ini bukan pujian untuk sesuatu di masa lalu kayak terima kasih sudah menciptakan dunia terus selesai gitu ya. Tapi ini pujian untuk peran yang aktif, yang terus berlangsung sampai detik ini juga. Pas banget, ibaratnya manajer alam semesta yang nggak pernah cuti. Dan coba lihat, ayat-ayat selanjutnya langsung memperkuat gagasan Rob yang aktif ini. Setelah bilang dia pemelihara semesta alam, sifat pertama yang dikenalkan apa? Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Benar juga. Alam semesta ini bukan karena dia diktator yang harus ditakuti, tapi karena dia adalah sumber dari semua rahmat dan kasih sayang. Dan setelah rahmat, baru muncul keadilan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Urutannya menarik ya. Kasih sayang dulu, baru keadilan. Tepat. Urutan ini membangun pemahaman yang utuh. Dia pemelihara, dia sumber kasih sayang, dan dia penegak keadilan mutlak. Karena 3 pilar inilah, pemeliharaan, kasih sayang, keadilan, maka kesimpulan logisnya ada di ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Titik. Jadi pujian di Al-Fatihah ini semacam deklarasi awal ya. Dengan mengakui dia sebagai Rob yang pengasih dan adil, kita secara sadar menempatkan diri sebagai hamba yang cuma bergantung sama dia. Ini kerangka dasarnya. Persis. Ini adalah pujian fondasi yang menyiapkan panggung untuk semua pujian lainnya. Oke. Kalau Al-Fatihah tadi menetapkan panggung yang super luas dan universal, pujian berikutnya di surah Al-An'am ini rasanya kayak membawa kita turun ke bumi, ke sesuatu yang lebih konkret yang bisa kita lihat langsung. Iya, betul. Ayatnya kan berbunyi, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Nah, perhatikan pergeserannya. Dari konsep Rabbul Alamin yang abstrak dan mencakup segalanya, sekarang kita diajak fokus ke bukti fisik yang paling dasar. Langit, bumi, gelap, dan terang. Seolah-olah Al-Quran bilang, oke, konsep Tuhan semesta alam terlalu besar buat kamu. Coba lihat sekelilingmu aja dulu. Fokusnya spesifik banget ya. Langit, bumi, gelap, terang. Kenapa 4 hal ini? Kenapa bukan gunung dan lautan misalnya? Ada pesan apa di baliknya? Nah, ini yang fascinating. Pujian ini bukan sekedar ajakan buat mengagumi alam. Ini sebuah argumen teologis yang sangat tajam.
Tujuannya untuk menegaskan tauhid, keesaan Tuhan. Maksudnya gimana tuh? Ayat ini secara langsung membantah keyakinan dualistik. Tahu kan, keyakinan yang percaya ada dewa cahaya yang baik dan dewa kegelapan yang jahat, terus mereka perang terus-terusan. Oh, seperti Zoroastrianisme atau keyakinan-keyakinan kuno lainnya ya? Tepat sekali. Ayat ini datang dan bilang, tidak, jangan salah. Zat yang sama, yang satu, yang tunggal, itulah yang menjadikan Ja'ala, gelap dan terang. Keduanya ciptaan dari sumber yang sama. Mereka bukan dua kekuatan yang berlawanan dari dua dewa yang beda. Ini pukulan telak buat paham dualisme. Wow, jadi ini bukan sekedar kalimat puitis, tapi sebuah pernyataan filosofis yang kuat. Dan bagian akhir ayatnya itu kayaknya mempertegas tujuan argumennya ya. Benar sekali. Setelah memaparkan bukti penciptaan yang begitu jelas, ayat itu ditutup dengan kalimat yang hampir terdengar sinis. Mungkin. Wa thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Anehnya, orang-orang kafir masih aja menyamakan sesuatu dengan Tuhan mereka. Kayak sebuah retorika yang menusuk ya. Sudah aku tunjukkan bukti paling dasar, tapi kalian masih aja cari Tuhan lain gitu. Persis. Jadi pujian di sini berfungsi sebagai sanggahan logis. Kalau Anda mengakui keteraturan alam semesta, ya secara logika Anda harus mengakui adanya satu pencipta tunggal. Ini pujian yang mengajak kita berpikir. Oke, ini dia pergeseran yang menarik banget. Kalau Al-Fatihah soal konsep universal, Al-An'am soal bukti fisik, Surah Al-Kahf membawa kita ke dimensi yang sama sekali lain. Dimensi spiritual. Bimbingan. Lompatannya terasa ya? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaza. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Kita memuji Allah bukan lagi karena menciptakan alam raya, tapi karena menurunkan sebuah kitab. Itu dia. Pertanyaannya, kenapa nikmat turunnya sebuah kitab ini dianggap setara dengan pujian atas penciptaan langit dan bumi? Seolah-olah keduanya ditaruh di level yang sama pentingnya. Karena pesan mendalamnya begini, nikmat hidayah, nikmat petunjuk lewat wahyu, itu nilainya nggak kalah besar. Bahkan bisa dibilang lebih esensial daripada nikmat penciptaan fisik itu sendiri. Coba bayangkan deh, gimana tuh? Apa gunanya Anda ditempatkan di sebuah kota yang super megah dan canggih, tapi Anda nggak dikasih peta, nggak ada rambu lalu lintas, dan setiap jalan yang Anda ambil bisa berujung ke jurang? Wah, analogi yang bagus sekali. Jadi, kalau Al-An'am memuji Allah karena menciptakan panggung kehidupan, Al-Kahf memuji Allah karena memberikan peta atau manual untuk bisa selamat di panggung itu. Dan ayatnya langsung menekankan kualitas petanya. Tidak bengkok atau iwaja. Penting sekali, kata iwaja itu artinya sesuatu yang berbelit-belit, nggak jelas, kontradiktif. Al-Quran menegaskan kitab ini bebas dari itu. Bahkan, ayat selanjutnya langsung memperkuat dengan kata qayyiman, yang artinya lurus, kokoh, jadi penuntun yang bisa diandalkan. Dan fungsinya pun jelas ya sebagai cahaya untuk menavigasi kegelapan, memberi peringatan dan kabar gembira. Persis. Ayat selanjutnya merinci. Liyundhiro untuk memperingatkan, dan wayubashiro untuk memberi kabar gembira. Jadi pujian di surah Al-Kahfi ini adalah rasa syukur yang dalam atas adanya panduan hidup yang jelas. Allah dipuji karena nggak meninggalkan kita sendirian di dunia ini. Oke, sekarang kita lompat lagi ke surah keempat, surah Saba. Dan di sini cakupannya rasanya makin luas lagi ya, melampaui dunia ini. Ayatnya kan, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, walahul hamdu fil akhirah. Nah, ini dimensi kepemilikan. Kalau Al-An'am tentang penciptaan fisik, Al-Kahfi tentang bimbingan spiritual, Saba ini tentang kepemilikan mutlak. Semua yang ada di langit dan bumi itu miliknya. Bukan cuma ciptaannya, tapi miliknya. Tapi bagian yang benar-benar bikin saya berhenti sejenak itu frasa dan baginya pula segala puji di akhirat. Tunggu, jadi alhamdulillah itu nggak berhenti pas kita meninggal. Konsep pujian ini melintasi batas kehidupan. Ini mengubah cara pandang loh. Ini salah satu ayat yang paling dalam tentang hakikat pujian. Ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan kepemilikan Allah itu absolut dan abadi, melintasi ruang dan waktu. Pujian kita di dunia ini, pengakuan kita atas kebesarannya, itu cuma latihan, baru awalnya aja. Pujian yang sesungguhnya akan terus berlanjut di akhirat. Tapi
Apa pelajaran spesifiknya buat kita sekarang? Dengan menyatakan pujian itu ada juga di akhirat? Pertanyaan bagus. Pelajarannya adalah soal perspektif. Ayat ini memaksa kita sadar kalau semua kepemilikan yang kita banggakan sekarang, rumah, jabatan, bahkan tubuh kita, itu sementara. Ilusi. Dengan mengakui hak abadinya atas pujian di akhirat, kita jadi sadar status sementara kita di dunia. Panggilan untuk rendah hati. Dan seolah ingin menggarisbawahi kemutlakan kepemilikannya itu, ayat selanjutnya langsung membahas tentang pengetahuannya yang total. Tepat sekali. Ayat kedua langsung bilang, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Ini untuk menunjukkan dia nggak cuma memiliki segalanya, tapi dia juga tahu setiap detail dari miliknya. Bahkan sampai seberat mithqal dzarrah, seberat atom. Jadi kita memujinya bukan cuma sebagai pemilik, tapi pemilik yang maha tahu, yang mengawasi setiap pergerakan atom di dalam kerajaannya. Benar. Pujian di sini adalah pengakuan total. Karena dia memiliki segalanya dan mengetahui segalanya, maka hanya dia yang berhak atas segala pujian, baik di panggung dunia yang sementara ini, maupun di realitas akhirat yang abadi. Luar biasa. Dan ini membawa kita ke pilar pujian kelima dan terakhir, surah Fatir. Fatir itu sendiri kan artinya sang pencipta atau pencetus ya. Betul. Pujian di sini rasanya ngasih nuansa baru lagi. Pembukaannya memuji Allah sebagai Fatir as-samawati wal ard. Saya penasaran sama kata Fatir ini. Ini kan beda ya dengan kholaqo yang tadi kita bahas. Ya, dan perbedaan ini kuncinya. Kholaqo itu kata umum untuk menciptakan. Bisa dari sesuatu yang sudah ada. Nah, kalau Fatir itu maknanya lebih spesifik. Menciptakan sesuatu untuk pertama kalinya, tanpa ada contoh sebelumnya. Membelah ketiadaan menjadi ada. Ini penciptaan yang inovatif, orisinil. Oh, jadi bedanya penting ya. Kalau kholaqo itu ibarat perajin bikin kursi dari kayu, Fatir itu seperti menemukan konsep kursi itu sendiri untuk pertama kalinya. Gitu ya kira-kira? Wah, itu cara yang bagus banget buat ngejelasinnya. Tepat sekali. Jadi pujian di surat Fatir ini adalah pujian atas kreativitas, keaslian, dan inovasi agung dari ciptaan Allah. Lalu apa pesan inti dari penekanan pada aspek kreativitas ini? Pesan utamanya ada di kelanjutan surah ini. Yazidu fil khalqi mayyasha. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Ini pernyataan yang sangat dinamis. Artinya, penciptaan itu bukan peristiwa statis yang sudah selesai di masa lalu. Bukan seperti pembuat jam yang bikin jam lalu pergi gitu ya. Tepat. Allah itu kekuatan kreatif yang aktif, yang terus-menerus berkarya dan menambahkan hal-hal baru dalam ciptaannya. Ini adalah pujian untuk sebuah proses yang terus berlangsung. Dan proses kreatif ini terikat erat dengan rahmatnya ya. Iya, surah ini juga menegaskan kendali penuh Allah atas rahmat. Jika dia membuka pintu rahmat, nggak ada yang bisa menahannya. Sebaliknya, jika dia menahannya, nggak ada yang bisa melepaskannya. Jadi, pujian di surah Fatir ini mengajak kita mengagumi Allah bukan cuma sebagai pencipta di masa lalu, tapi sebagai sang inovator agung yang aktif dan berkuasa penuh atas aliran rahmatnya saat ini dan di masa depan. Benar. Ini pujian untuk sang pencetus yang karyanya tidak pernah final. Jadi, setelah kita telusuri kelimanya, kita benar-benar melihat 5 pilar pujiannya. Dari kepemilikan universal di Al-Fatihah, lalu pembuktian lewat ciptaan fisik di Al-An'am, anugerah bimbingan spiritual di Al-Kahf, kepemilikan mutlak di Sabah, sampai kekuatan kreatif dinamis di Fatir. Semua diawali dengan Alhamdulillah. Jadi apa kesimpulan besarnya? Kesimpulan besarnya adalah, Alhamdu atau segala puji adalah hak eksklusif Allah. Kenapa? Karena hanya Dia satu-satunya zat yang menguasai kelima dimensi ini secara absolut. Dia pencipta alam fisik, Dia penurun bimbingan spiritual, Dia pemilik tunggal dunia dan akhirat, dan Dia sang inovator agung yang terus mengatur ciptaannya. Kelima surah ini, kalau direnungkan bersama, membentuk satu kesadaran penuh bahwa manusia itu bergantung sepenuhnya pada rahmat dan hidayahnya. Ini benar-benar memberikan kedalaman baru pada sebuah frasa yang mungkin sering kita ucapkan secara otomatis, dan ini mungkin meninggalkan satu pertanyaan sebagai bahan renungan untuk Anda. Setelah memahami 5 dimensi pujian ini, universal, fisik, spiritual, kepemilikan, dan kreatif, bagaimana cara Anda memandang ucapan Alhamdulillah sehari-hari akan berubah?
Apakah ia akan tetap jadi sekedar ucapan syukur atas nikmat kecil, seperti makanan enak atau hari yang cerah? Tentu itu baik, tapi mungkin ada yang lebih dari itu. Ataukah mulai sekarang, setiap kali Anda mengucapkannya, ia akan menjadi sebuah pengakuan sadar yang jauh lebih luas. Sebuah pengingat singkat akan realitas kekuasaan Tuhan yang meliputi alam semesta di sekitar Anda, petunjuk di dalam hati Anda, dan bahkan melampaui batas waktu itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak.